Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Tangyonot Molimanik dengan NPM 200910202, kelas F, mata kuliah strategi belajar mengajar, Prodi PGSD dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus SSI MPD, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baiklah, materi kali ini yaitu tentang pengembangan kurikulum, di mana yang pertama yaitu tentang pengertian pengembangan kurikulum, yang kedua landasan pengembangan kurikulum, yang ketiga komponen-komponen pengembangan kurikulum, yang keempat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah, yang pertama tentang pengertian pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidik yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Yang kedua yaitu landasan pengembangan kurikulum. Secara umum pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan ini didasarkan bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Yang ketiga, komponen-komponen pengembangan kurikulum. Komponen pengembangan kurikulum ini dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, komponen tujuan, yang kedua, komponen isi kurikulum, yang ketiga, komponen metode, yang keempat, komponen evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan, yaitu arah yang hendak dicapai dari pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, komponen isi kurikulum, yaitu pengalaman belajar apa saja yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Yang ketiga, komponen metode, yaitu cara yang digunakan untuk mengorganisasikan atau menyampaikan isi kurikulum untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, komponen evaluasi, yaitu cara yang digunakan untuk melihat atau menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum. Apakah sasaran sudah tercapai atau belum tercapai? Yang keempat, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum ini dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua, prinsip fleksibilitas, yang ketiga, prinsip kontinuitas, yang keempat, prinsip praktis atau efisiensi, yang kelima, prinsip efektivitas. Yang pertama, prinsip relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar, yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat, dan relevansi ke dalam, berarti bahwa terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, prinsip kontinuitas.
Terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Yang keempat, prinsip praktis atau efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya murah. Dalam hal ini, kurikulum dalam pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Yang kelima, prinsip efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Demikianlah pemaparan materi ini. Saya sampaikan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Unika Smart, Unika Jaya.